Sejumlah kader Partai Nasdem di Semarang mundur setelah Anies Baswedan resmi dicalonkan menjadi Presiden 2024. Mengingatkan diri saya akan prinsip saya dan saya harus jalani. Dan keputusan itu adalah keluar dari partai. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Kita juga mendengar ada banyak kader, anggota, pengurus, atau caleg Nasdem yang sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari Nasdem. Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Nasdem adalah Niluh Jelantik. Tokoh Bali ini terang-terangan menyebut dirinya sudah mundur dari Nasdem. Dia ogah lagi berada di partai yang sama-sama saling membesarkan itu. Ada apa ini dengan kader-kader Nasdem? Apakah ini bukti betapa otoriternya Surya Paloh? Apakah kadrun menyambut gembira deklarasi Anies dan Nasdem? Karena itu SMRC menyimpulkan isu pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden punya dampak terhadap perubahan wajah pemilih Nasdem. Suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim mengalami penurunan. Sementara belum terlihat ada penguatan dukungan yang signifikan untuk Nasdem dari Indonesia bagian barat dan kelompok pemilih muslim. Dan anehnya, kekecewaan itu nggak datang dari kader Nasdem saja. Ternyata keputusan Nasdem mencapreskan Anies juga mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA yang ganteng dan rupawan, Om Novel Bakmumin. Intinya adalah ada perubahan wajah pemilih Nasdem, tetapi kita lihat perubahannya belum imbang antara yang keluar dengan yang diharapkan masuk. Kader itu melaksanakan putusan partai dengan sungguh-sungguh walaupun bertentangan dengan keputusan dirinya sendiri. Itu kan loyalitas itu ya begitu. Di partai ya begitu. Kalau tidak ingin mengamankan keputusan partai, ya keluar itu sikap yang gentleman. Sejumlah anggota Partai Nasdem Kota Semarang mengundurkan diri setelah Anies Baswedan dipastikan diusung sebagai calon Presiden 2024 mendatang. Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kota Semarang, Hanam Ditya Narendra mengatakan akan segera mengajukan surat pengunduran diri. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai. Jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com Rabu 5 Oktober. Dia menjelaskan salah satu penyebab Hanan Ditya mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pas, ujarnya. Selain itu, sejumlah kebijakan lain juga turut mendorongnya untuk segera keluar dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Beberapa hal yang sudah tidak sevisi dengan nilai berpolitik saya, imbuhnya. Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lonto, juga mengaku jika dirinya sudah mengundurkan diri secara resmi. Saya sudah mengundurkan diri, jelasnya. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mengundurkan diri, jelasnya. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mengundurkan diri, jelasnya. Menurutnya hidup harus mempunyai prinsip. Dia tak ingin mendapatkan kekecewaan dan menjadi sebab polemik internal di partai karena pandangan yang berbeda itu. Makanya saya izin pamit, paparnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sejumlah kader keluar dari Partai Nasdem karena kecewa partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Asalnya Adi menjelaskan bahwa basis pemilih Nasdem kebanyakan merupakan pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena selama ini basis pemilih Nasdem memang banyak pendukung Ahok dan anti Anies, ujar Adi kepada Kompas.com Kamis 6 Oktober. Namun Adi mengatakan kejadian seperti itu sebenarnya hal yang biasa di dunia politik. Oleh karenanya menurut Adi, elit Partai Nasdem rileks dalam menanggapi keluarnya para kader tersebut. Karena banyak juga yang terlihat mulai dukung Nasdem efek dukung Anies, ujarnya. Secara umum, Adi melihat bahwa Partai Nasdem terlihat solid dalam mendukung Anies Baswedan.
Sebab ia memperkirakan jumlah kader Nasdem yang keluar tidak terlalu signifikan. Kedepan pastinya akan sangat dinamis hubungan Jokowi dengan Nasdem. Bahkan sangat mungkin terjadi friksi, kata Adi. Sementara itu, Adi turut menyoroti keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024. Sebab secara mazhab politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan kata Adi, selama ini Anies Baswedan selalu dihadap-hadapkan dengan penguasa saat ini. Itu artinya Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan Presiden. Semua orang tahu Anies itu tak masuk kategori selera politik pemerintah saat ini, katanya. Diketahui langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan Presiden 2024. Menuai beragam reaksi dari sejumlah kadernya. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Namun ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kader Partai Nasdem di kota itu menyatakan sikap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies menjadi capres. Pernyataan sikap menolak keputusan Nasdem mendukung Anies disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai. Jelas Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kota Semarang, Hananditya Narendra, saat dikonfirmasi Kompas.com Rabu 5 Oktober. Salah satu penyebab Hananditya mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pas, ujar.